A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Ramasinta, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada. Juga saya sapa sahabat-sahabat Quran yang sudah bergabung di live TikTok, juga yang menyimak di kanal YouTube Kang Ib Sahabat Quran. Selamat malam ayuhal mukminun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Isra Mi'raj ya, kronologi sampai ke kronologi. Kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sedikit bagaimana kronologi Isra Mi'raj yang terdapat di dalam Surah An-Najm, surat yang ke-53 ayat 1 sampai 19. Jadi surat An-Najm ayat 1 sampai 18 itu di situ menjelaskan tentang kronologi pencapaian kesadaran tertinggi, atau lebih kerennya disebut sebagai evolusi akal menuju kesadaran tertinggi atau yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Secara umum ya, kesimpulan secara umum ayat 1 sampai ayat 5 itu berisi tentang informasi cahaya ilmu dan navigasi logika. Ya, karena Najm itu selain arti bintang adalah ide kreatif. Mantik atau natoko adalah logika wahyu. Sementara Syadada, Syadidul Quwa adalah kekuatan pengajaran. Ayat 6 sampai ayat 9 itu informasi tentang eskalasi akal ke ufuk yang tinggi. Ada kalimat dzu mirrotin fastawa. Dzu mirrotin, mirro itu dari kata maroro artinya akal yang cerdas. Lalu ada kalimat fakana qoba qausaini au adna. Qausaini itu adalah dua ukuran atau dua pendekatan atau dua metodologi. Pendekatan Nuh dan pendekatan Ibrahim. Ayat 11 sampai ayat 18 itu informasi tentang Sidratul Muntaha atau yang dikenal sebagai puncak kesadaran. Ya, kita akan ulang sekilas dari mulai ayat 1 ya. Ayat 1 berbunyi demi bintang ketika terbenam. Ntar saya tampilkan dulu ayatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. An-najm dari kata najama berarti muncul atau terbit. Ya. Namun fungsinya di dalam Quran an-najm itu sebagai petunjuk. Petunjuk geografi dan juga tanda garis edar. Surat 697, surat 7 ayatnya 54. Artinya perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai saat bintang terbenam atau cahaya lahiriah meredup. Ya, dan ini adalah fase free flight ya.
di mana manusia mulai melepaskan ketergantungannya pada panca indera fisik untuk beralih pada petunjuk ide kreatif yang diajarkan oleh Jibril. Nah, bintang di sini juga adalah simbol lampu navigasi spiritual. Maldola sohibukum wa magowa. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya, ayat kedua ini merupakan validasi bahwa proses berpikir ini berada pada jalur yang benar, bukan halusinasi. Wama yantiqu anil hawa. Dan tiadalah yang diucapkannya itu dari hawa nafsu. Yantiku dari kata natoko secara etimologi berarti mantik atau logika. Ya, wama yantiku anil hawa bahwa logika itu bukan dari hawa nafsu. Ya. Langsung. Nah, berpikir logik atau yang disebut sebagai mantik bukan hasil kemauan hawa nafsu. Logika adalah perangkat yang diberikan oleh Allah ya untuk manusia agar dia berpikir logik gitu. Dan ini menegaskan bahwa Mi'raj atau Isra Mi'raj dilakukan dengan kesadaran logis penuh gitu. Ayat keempat, in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang diucapkannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Artinya adalah bahwa kelogisan berpikir adalah bagian dari wahyu. Saat seseorang berpikir benar, berpikir logis, maka sebenarnya ia sedang mengakses frekuensi wahyu. Ayat kelima, Allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan olehnya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya. Ya, syadidu, ya, syadidu dari kata syadada, artinya, ya, ya, maaf, belum dipasang. Ya, oke. Ayat kelima, Allamahu syadidul quwa. Ya, yang diajarkan olehnya oleh syadidul quwa. Syadidu dari kata syadada artinya kokoh, artinya kuat gitu. Ya, syadidul allamau syadidul quwa. Artinya ayat ini adalah memberikan informasi bahwa pengajaran secara logika adalah cara yang paling syadid, cara yang paling kuat untuk mengikat ilmu dalam jiwa. Kenapa di sini ada kata-kata Jibril? Jibril merupakan personifikasi dari kekuatan intelektual dan energi yang sangat dahsyat. Jibril di ayat yang lain disebut sebagai Ruhul Kudus atau disebut sebagai energi murni. Jibril juga disebut dengan Ruhul Amin, energi yang aman, energi yang bisa dipercaya gitu. Ya. Kemudian ayat yang keenam, Zu mirroh, Zu mirrotin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Akal yang cerdas ini terjemahan dari kata mirroh. Mirrotin ya, kenapa diartikan akal yang cerdas? Fastawa diartikannya menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sawa itu artinya setara, sama ya. Atau bersemayam juga sama. Seperti kalimat Ar-Rahmanu alal arsis tawa.
bahwa Allah Sang Rahman bersemayam di aras. Nah, istawanya diartikannya bersemayam gitu. Nah, di sini diartikannya menampakkan diri. Di ayat yang lain, Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Seperti ketika menampakkan diri kepada Maryam. Disebut sebagai basaron sawiya. Ya, manusia sempurna gitu. Jadi banyak arti kata istawa di sini ya. Bisa sempurna, menampakkan diri, atau bersemayam, dan lain-lain. Nah, coba kita urai. Dzu mirrotin fastawa. Yang mempunyai akal yang cerdas. Akal yang cerdas terjemahan dari kata maroro gitu ya. Maroro itu bermakna pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang sampai ahli, sampai matang gitu. Karena dilakukan berulang-ulang menjadi matang gitu. Seperti dokter ahli bedah. Karena dia sudah melakukan itu berulang-ulang, maka dia seperti ya enak aja gitu kalau kita lihatnya kan ngeri gitu. Nah, karena dia mengerjakan berulang-ulang menjadi matang. Matang tuh yakin gitu, pasti gitu. Nggak ragu-ragu gitu. Misalnya di mana harus membelah, di mana harus menjahit, di mana harus memotong. Ya udah karena sudah terbiasa jadi diulang-ulang jadi matang gitu. Itu namanya mirotin gitu. Jadi pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang sampai matang. Ya, diartikannya akal yang cerdas gitu. Fastawa dari kata sawawa. Sawawa ya. Nah, sawa itu berarti lurus, asli, jujur, atau matang juga. Atau sama serupa gitu. Maknanya adalah bahwa kecerdasan disebut sebagai miroh tadi, kecerdas atau akal yang cerdas, mirotin itu tidak datang tiba-tiba. Keahlian itu tidak datang tiba-tiba gitu. Keterampilan itu tidak datang tiba-tiba, tetapi ia adalah hasil latihan atau riyadhah yang berulang-ulang-ulang sampai mateng. Ya gambarannya seperti Shaolin lah gitu ya. Untuk menjadi ahli kungfu itu kan mesti melakukan satu kerjaannya berulang-ulang, diulang sampai dia ahli gitu. Nah, terus diartikan ini fastawa. Kenapa diartikan menampakkan diri dengan rupa yang asli? Wajah asli Jibril adalah simbol gitu. Ini kan terjemahnya gitu. Dan Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Panjang amat nih terjemahannya. Padahal kalimatnya cuma fastawa gitu doang. Ya, artinya bahwa Jibril di ayat ini adalah simbol dari sebuah kejujuran dan kecerdasan murni yang lurus gitu, yang sempurna gitu. Ayat ketujuh, wahuwa bil ufukil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Ya, wahuwa bil ufuk, ufuk dari kata afako artinya cakrawala, artinya kaki langit. Ufuk juga berarti puncaknya ilmu, puncak ilmu di ujung gitu kan di ufuk gitu. Ya, artinya adalah bahwa ilmu mantik yang disebut sebagai logika tadi, yang disebutin di ayat 3 dan 4, bahwa ilmu mantik atau logika berpikir itu adalah akan membawa posisi kesadaran berada di cakrawala tertinggi manusia gitu. Ya, logika berpikir itu akan membawa posisi kesadaran sampai ke puncak gitu, sampai ke ufuk. Ayat 8, summa dana fatadala. Summa dana fatadala. Kemudian dia mendekat. Dana artinya dekat. Dunia itu artinya dekat. Kan ada dunia, ada akhirat. Dunia itu kan dari kata dana. Dana itu dalam bahasa kita duit biasanya. Ya, ya dana, ya dana, dana, ya minta dana itu minta sumbangan biasanya. Dana itu artinya dekat. Dana juga berarti dunia gitu.
Ya, nah secara etimologi dana itu artinya mendekat berangsur-angsur gitu. Jadi nggak langsung dekat gitu. Dana itu ya, mendekat berangsur-angsur. Fatadalla dari kata dalaya. Dala itu artinya merendahkan diri, menghaluskan budi gitu. Ya, maknanya adalah bahwa posisi kecerdasan tertinggi itu tidak menjauh, melainkan mendekat dengan berangsur-angsur, kemudian turun ya ke dalam diri manusia melalui kehalusan budi gitu. Ya, gitu maknanya. Kemudian ayat ke-9-nya fakana qoba qausaini au adna. Fakana maka adalah dia dekat. Nah, dekat. Fakana qoba dekat. Qausaini. Qausaini dua. Kalau kuasa satu. Kalau kausa satu. Qausaini jadi dua. Dua. Nur satu. Kalau nuroini jadi dua. Nur gitu ya. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah, diartikan dua ujung busur panah, au adna atau lebih dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat. Secara etimologi, kausa ini dari kata kowasa ya, dari kata kowasa. Kausa ini jadi dua kuasa. Kuasa itu artinya ukuran. Ya, mengukur, membandingkan, membuat analogi gitu. Secara bahasa. Artinya adalah bahwa pencapaian kesadaran itu dilakukan dengan dua ukuran, dengan dua pendekatan yang seimbang. Apa yang harus dimiliki, apa yang harus dilewati dua ukuran itu. Pertama, pendekatan Nuh, jeritan hati atau keprihatinan dan pendekatan Ibrahim berpikir logis Lagi. untuk melakukan observasi. Nah, perpaduan kias, perpaduan analogi ini membawa manusia pada jarak yang sangat dekat dengan hakikat Tuhan. Makanya disampaikan bahwa peristiwa Mi'raj nanti adalah Nabi ketemu Tuhan gitu. Nah, ketemu Tuhan itu ya tadi harus bisa memadukan dua kausa ini tadi. Dua kias, dua analog, dua ukuran. Ukuran prihatin dan ukuran logik gitu. Kalau prihatin, tarba peran. Kalau tanpa logika gitu kan. Kalau pakai logika tanpa keprihatinan menjadi GR nanti. Ayat 10. Fa'auha ila abdihi ma auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Ini informasi terjadinya transfer informasi data wahyu. Ya, jadi ayat 10 ini memberikan pelajaran terjadinya transfer informasi berupa data wahyu ke dalam sistem operasional jiwa seorang hamba. Ayat yang ke-11. Kemarin ini 11 sudah diterangin ya. Udah sampai sini? Belum. Makadzabal fuadu maro'a. Makadzabal fuadu maro'a. Hatinya Fuad, ini hatinya menggunakan Fuad ya. Makadzabal fuad. Ma tidak kadzaba mendustakan al fuadu Fuad. Fuad adalah bagian ruh yang berfungsi sebagai pemahaman. Seperti di surat As-Sajdah 32 ayat 9. Setelah ditiupkan ruh, kemudian dijadikan pendengaran, penglihatan, dan fuad gitu ya. Jadi fuad bagian dari ruh yang berfungsi untuk memahami. Fuad juga dimaknai dengan hati nurani gitu. Ya,
Fuad di ayat ini memverifikasi apa yang dipikirkan secara logis. Jadi Fuad memverifikasi apa yang dipikirkan secara logis tadi di atas. Ayat 3 dan 4 ya. Artinya antara logika akal dan pemahaman hati terjadi sinkronisasi mutlak yang tidak bisa didustakan. Setelah sinkron antara logika dengan hati nurani, maka disitulah tidak akan bisa didustakan. Nah, ayat 12 pertanyaan lagi. Afatumaruna ala mayaro. Apakah kamu, kenapa kaum? Apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ya, ini adalah gugatan bagi mereka yang meragukan hasil pemikiran logis spiritual yang sudah terverifikasi oleh Fuad. Ini juga memberikan pelajaran bahwa memang akan selalu ada orang yang meragukan gitu. Meragukan hasil pemikiran logis yang sudah terverifikasi oleh Fuad gitu. Misalnya, ayatnya sudah dibacakan dengan terang. Fakta ilmiahnya sudah ada, tapi orang masih tetap meragukan. Ya, masuk ke ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Ini banyak tambahan terjemahan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya apa yang dipikirkannya itu, ro'a itu kan pikiran. Apa yang dilihatnya itu, ro'a juga artinya melihat. Melihat dengan berpikir gitu. Ya, jadi ro'a artinya melihat dengan proses berpikir. Dan sesungguhnya pemikirannya itu turun di waktu akhir. Ukhro itu artinya akhir. Ukhro juga berarti di peristiwa berikutnya gitu. Ukhro juga bisa berarti yang lain. Artinya pikiran yang sangat matang itu, pikiran yang sangat matang kan hasil proses berpikir logik kan? Pikiran yang sangat matang itu turun pada fase akhir perjalanan menuju puncak ufuk atau nanti disebut sebagai Sidratul Muntaha tadi. Di ayat ke-14-nya nanti ketemu Sidratul Muntaha. Ya, jadi pikiran yang sangat matang itu akan turun pada fase akhir perjalanan menuju puncak, yaitu, nah, yaitu Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Sidrati dari kata sadaro, sider ya. Sider itu bisa berarti pohon. Sider bisa berarti kesadaran, sadar gitu ya. Muntaha dari kata naha artinya puncak, artinya ujung, artinya tinggi. Nah, inilah terminal akhir perjalanan. Jadi terminal akhir perjalanan logika berpikir yang sudah terverifikasi oleh Fuad namanya Sidratil Muntaha. Ya, kesadaran atau kecerdasan tertinggi manusia itu disebut juga Sidratil Muntaha. Titik di mana ilmu seorang hamba atau titik di mana pengetahuan seorang makhluk, seorang manusia telah sampai pada batas puncaknya gitu. Jadi ini batas puncak pengetahuan manusia. Ayat 15, indaha jannatul ma'wa.
indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga ma'wa tempat tinggal. Maknanya ketika manusia mencapai puncak kesadaran tertinggi, maka secara otomatis frekuensinya berada di frekuensi jannah. Ya, jannah itu di dalam Quran banyak itunya, banyak penjelasannya. Jannah bisa bermakna taman, jannah bisa bermakna kebun, jannah bisa bermakna surga, jannah juga bisa bermakna tempat kedamaian gitu. Ya, Darussalam. Ya, Darussalam itu tempat yang damai. Ya, artinya apa? Ketika manusia bisa mencapai puncak kesadarannya yang tertinggi, maka secara otomatis frekuensi jiwanya tadi, naik tuh ke frekuensi surga. Bermakna apa? Ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Jadi di situ ada kedamaian dan ada ketenangan. Ayat ke-16. Id yagsas sidrota ma yagsha. Ada kata sidrah lagi di sini. Ketika sidratul muntaha, ketika sidrah diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Ikuti. Id yagsha ketika meliputi asidrota, sidrah, sesuatu yang meliputi. Ikuti. Ya, artinya bahwa puncak kesadaran itu sangat dahsyat sehingga diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Apakah sesuatu yang meliputi itu adalah energi ilahiyah, energi ketuhanan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Nah, energi itu bisa wujud dalam bentuk Ruhul Kudus atau Ruhul Amin atau Ruhu Fiha yang dikenal dengan istilah Jibril gitu. Nah, ayat yang ke-17, Mazagol basoru mazagol basoru wa matogo. Mazago tidaklah berpaling al-basoru penglihatannya wa matogo dan tidak pula melampauinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Nah, di sini terjadi fokus yang luar biasa. Artinya penglihatan jiwa, penglihatan hati, basor itu kan penglihatan hati bermaknanya. Jiwa atau penglihatan kalbu atau hati melihat realitas apa adanya secara objektif, tidak kurang dan tidak lebih. Menjadi realistis gitu. Ya, fokus yang luar biasa atau realistis. Ya, jiwa sang hamba mampu melihat realitas apa adanya secara objektif, tidak kurang, tidak lebih. Ayat yang ke-18. Laqad ra'ahu min ayati robbihil kubro. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Rob yang paling besar. Nah, inilah output dari Mi'raj, yaitu kemampuan melihat aturan alam, kemampuan melihat sistem Rob atau ayat-ayat Tuhan secara real. Manusia atau sang hamba tadi memahami bagaimana alam semesta ini bekerja secara utuh, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Jadi ada kesesuaian antara makrokosmos dengan mikrokosmos, gitu ya.
Apa pelajaran dari ayat-ayat yang tadi kita baca? Isra Mi'raj yang diterangkan di dalam Quran surah An-Najm tadi di ayat 1 sampai 18 adalah proses transformasi kecerdasan. Dimulai dari bintang yang redup, artinya mulai melepas hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian menggunakan mantik, logika wahyu, dilatih secara berulang-ulang, maroro, mirotin. Diseimbangkan dengan dua ukuran kausaini, ukuran atau apa namanya, Nuh dan Ibrahim. Lalu dipahami oleh Fuad, hati nurani, hingga berlabuh di kesadaran tertinggi Sidratul Muntaha. Untuk apa perjalanan itu dilakukan? Untuk melihat ayat-ayat Rob, untuk melihat sistem Rob, aturan semesta yang paling besar. Nah, lalu apa hubungannya dengan Nuh, Musa, dan Ibrahim? Ya, kita bisa membuat sebuah alur. Katakanlah karena Isra Mi'raj kan identik dengan terbang kan, gitu ke langit. Jadi ada hubungan sistematis dengan konsep Nuh, Musa, dan Ibrahim dalam proses perjalanannya tadi. Bahwa kita bisa membuat sebuah analogi, ya, analogi seperti logika penerbangan. Karena mantik juga nanti ceritanya cerita Sulaiman, mantikut toir, logika penerbangan. Nah, ini berkaitan dengan jiwa yang terbang. Yang pertama, berkaitan dengan konsep Nuh. Nuh itu berkaitan dengan konsep kolbin salim. Kolbin salim. Jadi Nuh itu adalah simbol hati yang bersih. Bahwa kita harus membersihkan kolbu dari 5 penyakit hati untuk bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj, nah, tanda petik ya, untuk bisa melakukan transformasi jiwa sampai ke Sidratul Muntaha. Pertama harus punya konsep Nuh tadi. Nuh artinya membersihkan hati dari 5 penyakit. Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, dan Nasr. Wad ingin senang terus. Suwa tidak mau terlantar. Ya'uq itu apa? Baperan. Yagus sakit hati. Yagus itu pendendam. Ya'uq itu sakit hati gitu. Ya, jadi ini namanya tahap tahap apa namanya free flight ya. Jadi proses membersihkan hati dari 5 penyakit, nah, kaumnya Nuh, agar beban masa jiwa, apa masa, bukan masa waktu, masa itu berat ya. Kalau dalam ilmu fisik itu ada masa ya, ada masa, ada gaya gitu kan. Pesawat bisa terbang, berarti kan masanya kan mesti diringankan pakai 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 alat apa gitu ya. Nah, melepaskan penyakit hati itu agar beban masa jiwa menjadi lebih ringan gitu. Nah, tanpa tanpa konsep Nuh, maka jiwa akan terlalu berat untuk lepas dari gravitasi dunia gitu. Kan jiwa mesti terbang ke langit. Bagaimana pesawat bisa terbang kalau beratnya apa bebannya berat? Nah, Berat. gimana supaya mengurangi gravitasi buminya? Kan ada panas, ada angin, ada baling-baling untuk kayak gitu. Tahap yang kedua,
adalah konsep Ibrahim. Kalau konsep Nuh adalah tahap tahap pembersihan hati, nah konsep Ibrahim adalah tahap navigasi gitu. Navigasinya. Kalau pesawat udah terbang kan harus tahu navigasinya mau kemana gitu. Iya. Ya, konsep navigasi artinya menggunakan observasi hukum alam disebut sebagai Robil Alamin sebagai peta perjalanan. Nah, disinilah iman dibangun lewat logika gitu. Hmm. Ya, nah, cuman yang terjadi ah, malah jadi kontra gitu. Jadi apa namanya? Ah, gini, misalnya gini, orang menyampaikan kisah Isra Mi'raj. Terus dia bilang memahami Isra Mi'raj nggak bisa pakai logika gitu. Ini kan justru mah jadi jadi kontra gitu. Kontradiksi. Jadi kontradiktif justru. Ya, karena proses perjalanan transformasi jiwa sampai ke Sidratul Muntaha justru kan mesti menggunakan konsep Ibrahim gitu. Jadi menggunakan observasi hukum alam sebagai peta perjalanan. Nah, disinilah iman mesti dibangun lewat logika gitu. Bukan iman membunuh logika gitu. Nah, berikutnya adalah konsep Nuh. Konsep Nuh adalah tahap akselerasi. Kalau konsep Nuh, kalau konsep Nuh adalah proses membersihkan hati supaya lepas landas, konsep Ibrahim tahap navigasi, konsep Musa itu tahap akselerasi, yaitu menggunakan ketajaman berpikir atau kecerdasan dalam membaca kitab gitu. Jadi menggunakan ketajaman kitab dan kecerdasan intelektual untuk memahami instruksi Tuhan gitu. Kan di ayat Al-Isra itu ayat keduanya cerita Musa, wa ataina Musal kitab gitu. Nah, yang keempat itu tahap docking namanya atau Sidratul Muntaha. Di tahap keempat itu artinya mengaktifkan fuad sebagai hati nurani untuk menerima wahyu sebagai perintah. Apa perintahnya yang disebut sebagai sholat gitu. Jadi sholat itu sebenarnya adalah teknologi spiritual bagi manusia untuk bisa connect dengan Tuhan gitu. Nah itu nanti di surat Al-Ma'arij yang disebut sebagai sholat daim namanya. Hmm. Sholat daim. Ya, nah sekarang kita lanjut bagaimana mekanisme mi'raj gitu. Tadi kan baru Isra secara umum, walaupun ada Sidratul Muntahanya. Berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa teleportasi kuantum yang melibatkan beda potensial elektron. Ini bahasa kimia ini. Hmm. Jadi gini, melalui prinsip keprihatinan Nuh gitu ya, manusia mengendalikan elektron dalam tubuhnya agar tidak bisa lebur dengan energi alam. Karena sudah teruji gitu. Nah, kemudian melibatkan nafsin wahidah. Jadi proses Isra Mi'raj itu melibatkan nafsin wahidah. Wah, ini. Artinya seluruh alam semesta itu berada dalam satu jaringan frekuensi. Diulang, seluruh alam semesta berada dalam satu jaringan frekuensi. Perbedaan karakter makhluk hanyalah perbedaan frekuensi elektromagnetik.
Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj itu melibatkan sultan. Di Kuatan. dalam surat Ar-Rahman tuh ada ayatnya. Ya ma'syarol jinni wal insi inis tatoktum antan fudu min aktoris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisulton gitu. Coba baca ayatnya. 55. Bukan 35, 33. Nih kan. Iya. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Sultan. Nah, jadi peristiwa itu melibatkan sultan. Sultan Sultan itu adalah kekuatan untuk menembus langit. Kekuatan untuk menembus langit adalah perpaduan antara kahfi dengan fulak. Ada surat Al-Kahfi, juga ada fulak bahteranya Nuh gitu. Apa hubungannya antara bahteranya Nuh dengan Al-Kahfi? Al-Kahfi itu mengajarkan kepada kita kekuatan meditasi. Iya. Ya, jadi Tumbuh. kekuatan untuk menembus langit adalah perpaduan antara kahfi dengan bahteranya Nuh. Kekuatan antara proses meditatif, sholat khusyuk itu kan meditatif artinya. Kita bilang kan sholat khusyuk, sholat khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Ya bahasa sederhananya meditatif itu khusyuk artinya. Nah, kenapa orang selalu mengaitkan Isra Miraj dengan sholat? Itu tidak salah jika paham. Paham. Karena sholat itu sendiri adalah meditatif gitu, silatun. Nah, jadi perpaduan antara kekuatan meditasi atau sholat khusyuk atau sholat daim dengan bahtera jiwa. Bahtera jiwanya Nuh gitu. Nah, Prihatin. pertanyaannya, mungkinkah manusia sekarang bisa melakukan itu gitu. Itu yang tadi terangin di atas. Secara fisik mukjizat ini adalah otoritas mutlak Nabi. Secara mukjizat Isra Mi'raj adalah otoritas Nabi yang diperjalankan. Walaupun ayatnya bukan nyebut Nabi tapi nyebut hamba. Tapi di ayat berikut kan disebut nama Nabi. Ada Musa, ada Nuh, dan Ibrahim gitu. Ini tiga orang. Ya, berarti jadi secara fisik mukjizat ini adalah otoritas Nabi. Nabi. Tapi secara sains spiritual, jawabannya bisa berbeda. Misal gini, pertama, ada yang disebut sebagai mi'raj kesadaran. Ya, jadi kita bisa melakukan mi'raj berupa mi'raj kesadaran. Ya, mi'raj kesadaran berarti manusia dapat mencapai sidratul muntahanya masing-masing melalui sinkronisasi tiga kekuatan. Pertama, kekuatannya Nuh sebagai prinsip keprihatinannya Iya, Musa. yang bisa mengaktifkan otak bawah sadar. Dua, eh, kecerdasan Musa, tajam Musa. dalam melihat kitab dan ini kemampuan menganalisa kitab ya. Kemudian kelogisan Ibrahim untuk melakukan observasi alam semesta Semesta. gitu. Nah, jadi kalau kita buat sebuah kesimpulan, bukan kesimpulan lah, pesan lah ya. Isra Mi'raj membuktikan bahwa sains bukanlah lawan dari iman. Jadi antara keimanan dengan ilmu pengetahuan sains itu tidak bertabrakan.
Gitu ya. Isra Mi'raj itu membuktikan bahwa sains bukan lawan dari iman, melainkan alat untuk menyingkap tabir keagungan Allah. Perjalanan ini mengajarkan bahwa untuk menembus batas duniawi yang disebut sebagai mi'raj tadi, namanya tuh meninggalkan gravitasi bumi gitu. Maka manusia harus menyelesaikan tugas buminya yang disebut sebagai Isra. Ya. Jadi Sampai Isra ke itu adalah menyelesaikan tugas bumi. bumi. Mi'raj, mulai terbang gitu ya, meninggalkan gravitasi bumi. Dengan apa? Pertama, dengan hati yang prihatin, Nuh, dengan akal yang logis, Ibrahim, dan pikiran yang tajam atau Musa. Musa. Ya, nah begitu penjelasan tentang An-Najm. Ini Al-Ma'arijnya tentang Miraj belum dikupas. Mau dikupas Al-Ma'arijnya. Halo? Apa di Kang? Halo. Iya, kan ini baru cerita Mirajnya. Cerita Iya. Isra'nya. Ya, Ayat Mi'rajnya ada di surat Ma'arij. Al-Ma'arij. Nah, disitulah ada kata-kata sholat gitu. Nah, tapi sholat di situ sebagai sholat Gaib. daim gitu. Ya, yang dimaksud sholat daim. Itu 1 sampai 35 ayatnya, panjang. Ya. 1 sampai Next aja, Kang. 35. Nah, gitu ya. Nah, untuk meringankan beban pikiran, saya putar lagunya sebentar ya. Ini meringankan beban Pikiran. pikiran. Oke, judulnya Transformasi Jiwa. Jiwa. Lihat, transformasi jiwa. Disimak aja, nggak perlu mau kalau di apa nanti buyar ya di ini aja Dinikmati, Kang. Diresapi. dinikmati aja. Oke, bentar saya belum di soundnya. Sekarang jadi pengarang lagu, Kang. Bukan, lagu itu kan membuat orang jadi happy, santai, tapi sebetulnya pesannya berat. Karena jadi lagu jadi enteng gitu. Tembus. Tambah genrenya nanti, Kang. Biar Ya, anak muda juga mau denger. Tambah genrenya, biar anak muda beatnya mau dengerin. oh gitu. Ini genrenya slow ya. Genrenya slow Iya. rock, Ya, relax. slow rock, Ya, jazz, fusion itu jadi anak muda mau dengerin gitu, Kang. iya, biar relax sih, relax. Baik, ini putar dulu ya. Terima kasih, Kang. Ke pause, Kang. Berhenti, Kang. Ya, saya salah kirim lagu. Bentar. Itu transformasi jiwa menuju kematian itu. Bentar ya, bentar lagunya. Karena lagunya mirip. Sama-sama transformasi ya. Cuman transformasi itu menuju kematian ceritanya. Jangan dulu, Kang. Yang mati-mati jangan dulu. Jangan, jangan yang Jangan mati dulu. dulu lah. Jangan, Kang. Belum belum waktunya. Jangan. Masih Sih. bekalnya masih ada dikit. Gatot ketawa. Mati sebelum mati, Paman. Waduh, Wah. bahaya malah itu. Itu bahaya itu. Manusia gak bermanfaat mati sebelum mati. Iya. Abang ada yang mau denger Atau nanti. ngobrol dulu nggak apa-apa. Aku lagi cari lagunya. Ini belum di-download kayaknya Mati lagunya sebelum nih. mati kan bahaya, Bunda. Belum di-download lagunya ternyata. Wah, mantap lah. Iya. Udah Paman cerita dulu aja. Ngobrol dulu ya, Nah, ngobrol dulu. Aku lagi nah. cari lagunya. Ya, Kang. Paman Doblang bikin syair lagu dong. Waduh, itu harus Iya prihatin dulu, Semarang Pak. tuh jago-jago tuh.
Di Harus prihatin dulu. statusnya kata-katanya selalu bagus, Kang. Paman. Makanya saya Kang Iip itu aja sampai bikin Mars YCPN saya bingung. Wah, hebat beliau. Sampai bikin Ya, apa tuh, Mars. Kang Iip? Ya memang harus prihatin karena Kang Iip sudah prihatin, kita belum. Kan harus butuh proses. Kita belum. Dari Idris dilewatin ini nuhnya Iya. ya. Dia sudah nuhnya sudah, kita belum, Kak. Iya. Masih Iya. banyak senangnya kita. Masih kaumnya nuh. Kita Masih Idris saja belajar mulu. Adam lagi malah. Balik ke Adam. kaumnya nuh malah bahaya kan. Nggak pernah mau susah. Tadi kuat itu kan salah. Baperan. Bahaya kita. Betul nggak? Kan itu Betul, ada 5 betul. itu tuh. Yang disembah kaumnya nuh itu lah. Itu takutnya kita masih di situ. Pengen senang terus. Kenapa Bu Ami? Iya, pengen senang terus, nggak mau Nah iya susah. itu tadi kan. Takutnya kan kita gitu. Kita belum prihatin. Generasi baperan Pak, masih Pak. Betul. Mudah tersinggung. Iya. Iya, bahaya itu. Makanya kan. Bahaya, Emang Pak. Pak Ar masih baperan. Berusaha nggak baperan Pak. Alhamdulillah. Iya, iya, Tapi memang prosesnya begitu, harus mengalami dulu. iya. Iya betul. Kalau Proses ya Bu Ami tahu. ya. Saya kemarin gini ya Iya. cerita. Jadi kebetulan kan saya ngurus ngurus air artesis di kampung. Itu ada tuduhannya nggak enak. Katanya bikin nota fiktif gitu kan. Hmm. Waduh, itu saya pikir gini, ini kalau nggak dimaafkan takwaku hilang gitu kan. Kalau kita dendam kan bahaya ketemu orang. Wah, akhirnya kita tetap klarifikasi. Tapi setelah itu ya kita salaman. Sudahlah. Ternyata dia hanya berdasarkan asumsi dan pemikiran dia saja gitu. Tanpa bukti gitu kan. Hmm. Kan Nggak kalau klarifikasi Pak. nah iya terus kalau yang teman-teman saya yang polisi bilang dilanjut aja Pak Abbas biar itu wah dilanjut ke kantor polisi dia kena karena KUHP yang baru kan memang sensitif itu. Tapi saya mikir terus takwa saya di mana gitu tidak memaafkan kan gitu. Iya. Saya mikirnya cuma gitu. Aku kan Udah ngaji mi'raj berarti Pak. Udah Kenapa? mi'raj itu. Udah mi'raj itu berarti. Nah, iya, makanya kan saya cuma mikir itu gitu. Satu hal itu. Ya kan Kak, dimulai dari cara pandang, Paman. nah, kan tapi kan kalau kita ngaji akhirnya kita belajarnya ke situ Bu Ami. Saya nanti Om Doto. Padahal ngajarin orang yuk kita takwa, memaafkan. Tapi kok aku nggak memaafkan. Ya kemarin ketemu kita biasa aja salaman. Ya sudah yang sudah-sudah. Biar pelajaran. Ya mungkin juga introspeksi mungkin ada yang salah dari kita kan. Kita ambilnya pelajarannya. Terus kedua saya ambil pelajarannya gini. Ini Tuhan mau naikin derajat saya di mana dapat fitnah kayak gini. Kalau saya gitu. Hmm. Ya, saya selalu berpikirnya tidak pernah negatif sudah. Iya. Yaitu belajar mi'raj sedikit-sedikit gitu. Karena iya kita harus betul. iya segala Setuju Pak. sesuatu yang Setuju. segala sesuatu yang terjadi hari ini pasti Tuhan akan menaikkan derajat saya. Titik udah gitu aja. Iya. Karena saya nggak Mantap. pernah karena kalau nanti berprasangka buruk sama Tuhan gawat terus jelek ya. Mantap. Nah, iya itu pelajarannya di Lebih situ rendah ya. lagi nanti. Makanya kita Belum belajar derajat. ngaji itu kan untuk itu gitu loh. Makanya sebagai filter diri kita, oh iya ya, kamu sudah ngaji terus dites Tuhan kayak gitu aja jatuh kan gitu kan. Wah bahaya kan gitu. Lapar Ngaji ya diri bener ya kata Pak. Ya, Ngaji di iya, dalam ya ngaji Pak rasa. berarti Pak. Iya harus gitu. Ya itu Iya. karena kita Siap. belajar dari teman-teman, dari Kang Ib dan Iya. sebagainya. Saya Iya saya betul. belum pernah lihat Kang Ib marah soalnya. Saya lama bertemu nggak pernah marah itu. Bu Ami juga kita kan belajar kan. Jadi dari situlah apa yang didapat diserap ya kita coba ya tadi itu melaksanakan itu tadi habis udah dipahami ya dilaksanakan nggak kan yang berat dilaksanakan kayak bulan Iya. hurum saya untuk diri saya sendiri aja saya sudah bilang istri saya sih tolong nanti mulai 1 Ramadan saya jangan dikasih makan daging aku ya dia Iya Pak. Nah, betul lagunya udah keluar nih. asik mari kita dengarkan Iya. bersama Mari kita dengarkan Udah lagu nih, juga. mencapai puncak kesadaran. Udah muncul ya? Siap Pak Iip. Ya. Ya. Siap, ya. Halo? Alhamdulillah. Siap Ya, Pak Iip. silakan, Udah, ayo. Kang. menunggu di play Nah, nunggu di play.
bukan sekadar kisah di lembar sejarah. Isra Miraj menyapa lapisan jiwa. Malam sunyi membuka gerbang makna antara materi dan cahaya ruhnya. Di keprihatinanmu ku tempa hati, membersihkan kolbu, meredam emosi. Jeritan sunyi menembus relung diri, potensi terbangun, jiwa pun murni. Ibrahim menuntun akal bertanya, bintang, bulan, matahari bersaksi nyata. Logika tunduk pada Rabbul Alamin, iman berdiri di hukum semesta yang yakin. Musa mengasah ketajaman makna, membaca wahyu dengan nalar menyala. Kitab suci jadi peta kesadaran, ilmu dan hikmah menjadi pedoman. Islah perjalanan sunyi ufuk diri, miraj eskalasi frekuensi jiwa ini. Ruang melengkung, waktu pun bersujud, meniti ma'aris menuju rahasia wujud. Di Sidratul Muntaha logika terdiam, akal bersuara realitas yang absolut dan dalam. Titik puncak di mana aku hanyut, hanya Engkau, tiada lagi batas dan kabur. Syawatku mirai di setiap hari, menjaga gelombang jantung dan nurani. Iman melampaui tapi tak meniadakan akal. Nuh, Ibrahim, Musa menjadi suatu jalan. Alhamdulillah, Kasih Kang Ip. Satu nuwun Kang Ip. luar biasa Pak. Syairnya keren. Merinding dengerin Pak. Ya, cuman jadi 3 menit tuh materi tadi. Iya, Iya, komplit Pak. itu tadi. Cuman 4 menit tadi materi tadi tuh. Dirancang jadi lagu ya Pak. Kalau yang udah pernah denger ya jadi 3 menit Yang memang bisa. paham 3 menit itu apa, ngaji Musa jadi ini. Kalau kita kalau yang paham, oh iya, kalau yang enggak musiknya. Iya. Ya silakan yang mau nambahin, monggo. Aku dengerin sekarang. Nambahin apa? Paman mau nambahin, Paman, monggo Paman. Wah, Cerita, Pan. ya cerita aja. Tadi itu loh Kang, masalah. Kayak kita kan kadang ujian ya. Saya di akhir tahun tuh dapat ujian yang agak sedikit berat. Tapi saya berpikir lagi kembali gini.
di akhir dan awal tahun tuh dapat ujian. Cuma mikir saya kan, sudahlah, mungkin Tuhan mau menaikkan derajat saya. Saya tak sederhana, tak pikirnya sederhana aja lah. Nggak dipikir memang ini semua sudah ditulis kan gitu di Lauhul Mahfuz. Tinggal kita bisa nggak menyikapi itu kan gitu. Kalau kita mikirnya jauh-jauh malah sakit, tak buat gembira aja. Makanya sama tetangga saya dibilang Pak Abbas itu orang nggak pernah sedih katanya. Karena tiap Hmm. hari nyanyi aja seneng banget. Karena saya pernah ditanya orang gini Kang, Pak, saya dan jenengan ki gembira terus. Karena saya malu kalau sedih sama Tuhan. Kenapa? Kesannya Tuhan nggak pernah ngasih nikmat. Dia ketawa. Loh, kok bisa Pak? Nah itu nggak tahu itu udah sadar apa belum, tapi jawaban saya kayak gitu. Saya berpikir gitu aja. Malu lah kalau kita hidup sedih. Kayaknya Tuhan tuh nggak pernah ngasih nikmat loh Kang. Kayak jadi nggak ada rasa bersyukurnya. Saya pikir gitu aja. Sesederhana itu saya nggak saya cuma sesederhana itu. Makanya kalau saya nggak nyanyi, anak saya malah bingung. Ayahku kok jadi pendiam, berarti ada masalah. Malah dia bingung. Kurang Akhirnya, sehat berarti. kenapa? Ya kan belajar biar itu Kalau nggak nyanyi lagi kurang sehat. Enggak, kalau berarti banyak pikiran, nah ini nggak bagus ini ya. Nanti anak saya malah kepikiran. Makanya saya gembira terus. Ngerjain apa ya sambil nyetel musik, macam-macam lah yang saya suka. Gitu. Karena cuma satu itu tadi. Kalau kita bersedih, berkeluh kesah, kok kesana Tuhan nggak pernah ngasih nikmat sama kita. Betul nggak Pak? Betul Betul. lah. Ya, Benar, Kok benar. kayaknya hidup kok Tuhan kan nggak mikirin kamu doang, bro. Jagat raya dia pikirin. Gitu aja. Kalau Kalau saya gitu aja sedih, sih, Kang. Nah, kalau kalau sedih terus disuruh pulang nanti. nah iya, kayaknya udah balas nih 3 hari di dunia, pulangnya pulang gitu. Iya Bu Esti ya. Ini orang berkeluh kesah terus sudah pulangnya pulang. Kan gitu. Jadi itulah ya hikmahnya ngaji gitu. Kita merubah diri yang tadinya mungkin ini. Kalau saya gitu aja sih. Yang dari pemarah ya pelan-pelan kita kurangi. Ya kayak kemarin ini baru besok insya Allah belajar bulan hurum. Mau Iya. belajar tidak makan daging. Tapi saya pesan istri, loh Mas nanti kalau Lebaran ya kalau kamu mau makan makan karena belum tahu ilmunya saya sudah tahu ya tolong saya dijaga gitu. Terus lo makannya apa? Telur, ikan gitu. Iya, Kan sederhana. Oh ya sudah lebih iya. murah loh aku bilang. Tempe tahu. Oh ya udah. Tapi aku diingetin kata istri saya. Nah, kan kita saling komunikasi Pak. Nanti kalau tahu-tahu kok daging nggak dimakan marah. Biasanya dikasihnya kan gitu tuh Pak. Dia kan dimasukin ilmu belum, tapi kan kita sambil ngomong pelan-pelan nanti kan dia ikut Pak. Yang penting kita mulai dulu. Saya pengen tahu perubahan selama 4 bulan itu apa. Nanti Idul Kurban yang nggak mau jadi panitia lah. Biasanya aku jadi panitia. Iya, Paling Pak. bantu-bantu aja lah. Kan gitu. Gitu sih Kang. Mungkin yang lain punya pengalaman apa selama ngaji kan beda-beda. Kalau dibilang sesat sudah biasa lah itu. Iya. Udah hal yang biasa lah. Karena cerita Isra Mi'raj ini pun ketika keluar orang juga kaget. Coba Pak Gatot cerita Isra Mi'raj seperti yang disampaikan Nyai, mesti disalahkan orang, Pak. Betul nggak? Itu Iya. sesat. Betul nggak? Iya. Padahal Dia ini lebih harus masuk akal. neranginnya panjang soalnya. Dan ini lebih masuk akal menurut saya. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Nah, iya, karena siapapun bisa ya dengan catatan itu, kecuali yang terbang ke langit tadi mukjizat Nabi ya, tapi bahwa manusia itu semua asal ikut Nuh, Musa dan Ibrahim tadi itu ya mungkin bisa, cuma kan prosesnya panjang buat kita orang biasa kan gitu. Ya, kita prihatinnya yang belum Pak, masih umatnya Nuh, masih baperan, Masih mau kaum bisikan Nuh. terus, gitu. Benar, Nah, masih menyembah 5 Tuhan katanya. ya, benar deh. Kalau Masih punya Nuh kan baperan. menyembah 5 Tuhan tuh Bu. Iya, iya. Nah itu ya itulah ya itu pengalaman spiritual yang pernah dilakukan. Akhirnya ngaji itu membentengi saya dari apa ya supaya tidak salah langkah. Betul, Pak. Betul kan? Oh, kalau ngaji Betul. Betul. nggak Terima kasih sharingnya dan jadi pelajaran buat kami semua. iya. Kawan. Makanya Iya, Pak Mandoblang. saya Keren. ini ada lagi cerita. Ketika saya jadi imam sholat tarawih 2 tahun yang lalu, itu belum pernah tuh mikrofon siapapun jadi imam jatuh Pak di atas mimbar. Pas giliran saya jadi imam jatuh itu mikrofon. Untung saya nggak kaget. Kalau kaget kan nyebut bahwa sholatnya batal. Tapi ini buat Ya. jadi bahan saya ngisi kultum.
Saya bilang, wah, dengan jatuhnya mikrofon besok saya pasti dapat uang ini hadiah. Pada kaget, kok bisa gitu? Iya, ya itu tadi saya karena saya nggak pernah bersuzon sama Tuhan ya. Iya, 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 iya. Ya, mereka kaget. Baru kita kasih ayat ya, jangan sampai kita suzon ketika ada sesuatu karena nanti kalau sudah suzon nggak ada jalan keluarnya kita. Karena yang baru kaget, baru kasih ayatnya sedikit-sedikit. Kultum, wah jadi bahan bahan kultum yang tadinya tidak niat. Nah, besoknya Ayat yang keluar, kenapa? ayat yang dikeluarin apa itu, Pak? Waktu jatuh mikrofon, ayat yang keluar apa itu, Pak? Ya, itu dulu kan yang penting kita jangan suzon bahwa Iya, ini iya. saya dapat rezeki setiap yang jatuh yang ada terjadi pada saya anggapnya itu Alhamdulillah. pasti dapat sesuatu yang baik gitu aja sudah. Iya, iya. Nggak praduga. Iya dong. Kan akhirnya ya besoknya ada yang ngasih sembako ke rumah. Ya betul omongan saya. Bapak di sembako berarti besoknya bahan omongan lagi. Bener tuh omongan saya. Karena gini kebiasaan kita ketika jatuh cicak pun wah celaka. Akhirnya celaka beneran seperti apa yang kamu ucapkan itu loh. Surat Iya. 1 dari Ya, ucapan adalah doa. ya iya kan. Yang Iya. surat 51 sampai 19 sampai 20 kan rezekimu ada di langit dan sesuai apa yang kamu ucapkan kan. Ya kamu Ucapkan. ngucapinnya pengen celaka ya monggo. Kalau saya enggak. Nah, Kan gitu. Karena itu diajarin kan dulu gitu. Jadi ya segala sesuatu yang terjadi ya disikapinya ini pengen dapat api wis ngono wae sudah. Sesederhana itu kalau saya sih pikiran saya ya gitu. Mungkin yang lain bisa sharing kayak Mas Aar mungkin punya apa yang membuat tambah keimanannya kan beda-beda setiap orang. Iya. Kalau saya pengalamannya hurum itu, Pak, saya dengarnya udah lama dari Pak Ip itu. Awal-awal saya buka. Pada saat awal-awal itu menjalankannya itu memang apa ya, berat di kepala itu, pusing nggak karu-karuan karena ternyata itu melepas keyakinan lama masuk kayak kan baru, dan itu pun udah dapat 4 tahun itu. Saya udah lama itu kajian itu, kok saya tiba-tiba tertarik ayat ini dan saya jalanin. Dan alhamdulillah pengalaman itu memang di masyarakat ini memang ya apa ya, kalau di lingkungan lah kayak komplek gitu kan tiap rumah harus kurban segala macam, dan itu kita udah mulai kok nggak kurban gini-gini, wah kan alasan itu salah satu kita jadi kayak di apa ya, di itu hukum moral masyarakat itu kan pasti akan, tetapi ya sudah Suaranya hilang ya? gitu. Enggak, Ada Kang, ada. Iya, enggak kan? Berarti sinyal ke sininya nggak bagus ya? Oh. iya izin Pak, ya kayak gitu. Jadi ya ya sudah, kita tanggapin aja yang bagi yang tahu kita jalanin. Dan ternyata setelah ketemu di apa para sahabat-sahabat Quran ini mah, wah jadi ada teman. Halo, halo. Oh, berarti saya Yang tidak lain sendirian. kedengaran? Jelas. Saya kedengaran Jelas, Kang. Kang. Jelas, Oh, Kang. Iya. Jelas. Ya, Kang Iip nggak kedengaran. Kang, tanya Kang, itu kalau kita bulan nanti Zulhijjah itu urunan kurban itu gimana yang seperti kasusnya Pak Aar? Kan kita tidak nyembelih tapi urunan kurban misalnya diajak kita mau, itu gimana hukumnya? Apakah juga sama karena bulan hurum kita tetap tidak boleh urunan, kan banyak urunan sapi atau gitu kan. Nah, itu gimana Kang? Apakah memang tidak kita kita pindah di bulan Muharram itu atau gimana secara hukum? Nggak kurban Jadi kan sama sekali, Paman. betul nggak? Ya kita mungkin nggak makan tapi urunan supaya Podo, dibeli. podo, Podo ya Kang? podo Oke. bae. Oh ya wes, jawabannya sederhana, podo Nggak berarti orang boleh sah. Pak Iip ya. Berarti orang sah. Udah lepas aja berarti dah. Berarti Siap-siap orang sah. dicicilin masyarakat berarti. Iya, iya. Ya biasa Pak, paman di apa ya, difitnah, diapain itu atau dituduh, wah aliran sesat nih lu. Ya lu jangan deh, lu itu aliran sesat itu. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya terima aja lah, Halo, nggak halo. apa-apa itu. Halo Kang, ya. Oh, Mas A nggak kedengaran ke saya. Iya Pak Iip ya. Kalau suara saya kedengeran Kang? Nah, Paman jelas ke sini ya? Hmm. Iya. Amalnya kurang berarti Kuat salah. tuh. Amalnya kurang. Aman sinyalnya terlalu kuat. Amalnya kurang berarti. Frekuensi tinggi. Frekuensinya udah sama ya kita. Banyak-banyak beramal berarti kita ya Pak. Ya mohon maaf Pak Iip kalau nggak jelas suaranya, mungkin karena apa namanya Signalnya yang bagus. kehalang tembok Ini biasanya. Bu Ika kayak yang gitu. bicara juga hilang-hilang. Tebas saya, Kang. Jelas nggak? Bola ini malah jelas dari Pontianak. Oh,
Berarti orang bertakwa. Udah banyak. Jadi Bang. Salatiga kedengeran Ternyata ngaji Quran enggak, bisa Kang? guyon ya kan. Nggak dengar. Kak Gatot di Salatiga Salatiga nggak hujan dengar. nggak? Nggak Kang Iip kejangkau nggak sama dengar Pak suara Iip nih gimana Salatiga. ini? Berarti energinya kurang. Kurang ini. Iya, iya. Tiba grup Jadi ya aja, belajar. Kang. Ya puncak kesadaran tadi itu bagaimana memaafkan itu udah puncak kesadaran, Iya. berani nggak Mi'raj ya Pak membalas ya. Nah, iya, membalas orang yang jahat dengan baik juga Iya, puncak kesadaran kan. iya, betul Oh. Pak. Berat loh Pak. Kalau Berat. baik sama baik balas budi namanya. Yang susah itu orang jahat Iya. dibalas baik gitu. Nah, itu susah. Memaafkan Nggak itu mudah. kan pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan susah. Kadang Hmm. ya kita punya rasa dendam, punya rasa ini wes, biasa lah itu manusiawi. Tapi mengikis itu kan repot loh Pak. Apalagi saudara. Iya. Kadang belajarnya dari Yusuf. Yang pasti alhamdulillah kita dapat ilmu seperti ini kan. Iya, Betul Bu. betul Bu. Kalau kita nggak ngaji, tadi saya habis karena tetangga kemarin ada yang meninggal, terus ya tadi biasalah tradisi kita orang NU tahlilan ya. Saya ikut sebentar, ternyata dicepetin sama yang memimpin ya udah bisa ikut ngaji ini. Walaupun ini pengulangan kan, tapi pasti ada yang baru. Pasti yang ada yang baru, Paman. Pasti itu. Karena setiap orang yang menyampaikan ayat itu beda pemahamannya, dan itu jangan pernah disepelekan gitu. Misalnya Bu Ami menyampaikan ayat yang sama, tapi nanti pemahaman kita tambah. Tambah ya Pak. Iya, dengan syarat kita nggak usah menyepelekan dulu. Iya, betul. Tambah ilmu. Siapa aja yang nyampe. Nanti CAR dapatnya juga sama, beda lagi gitu. Lebih tinggi lagi. Beda nada ya. Iya. Ya kan surat Harmoni. 39:18 itu toh mendengarkan perkataan yang paling baik toh. Baik ya, iya. Iya, siapa aja yang menyampaikan nanti Pak Gatot menyampaikan. Dapatnya Iya. beda, tapi kita juga iya mungkin bisa lebih tinggi kan gitu. Beda Pak, nggak apa-apa. Jangan terus, walah gue baru ngaji. Nggak boleh gitu. Iya, enggak. Makanya guru saya semua yang ada di sini guru saya kalau saya kayak gitu. Guru. Betul. Siapapun dia. Betul. Siapa Pak Gatot Iya. ya guru saya, Pak. Siapa mendoblang? Iya, semua guru kita gitu. Karena saling tukar kan punya pengalaman masing-masing dalam mensikapi Quran kan beda-beda manusia. Betul. Betul. Jadi guru saya kenal Kang Iip udah lama soalnya dari zaman TVRI Semarang dulu Jawa Tengah. Iya, saya lama kenal Kang Iip. Cuma ngikut ngaji di sini kan baru tahu kalau ada sahabat Quran kanan. Oh iya, ternyata iya. Udah lama kan. Bu Ami dari tahun 2014 awal TVRI Jawa Tengah mulai. Bunda Ami sering ke Semarang, Kang Iip juga sering. Jadi kita sudah lama lah kenalnya. Iya, iya. Jadi udah tahu lah. Makanya Abah Arif ya, kenal saya Aman kebetulan Doblang? enggak, saya cuma tahu namanya, orangnya belum pernah ketemu karena beliau keburu wafat. Iya. Ini maaf dipotong Oh. dulu. Ini Ya. ditutup dulu rekamannya ya. Ya Kang. Siap, Ya, Kang. ya, ya. Kita Iya, tutup. Pak. Auzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. rajim. Bismillahirrahmanirrahim.